Pagi semua yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang juga saya yakin mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita dapat kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, menikmati akan kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur buat pagi yang indah ini, buat anugerah nafas kehidupan yang kembali Kau berikan kepada kami. Kau telah menjaga kami selama kami istirahat semalam. Kau juga yang akan kami percaya Tuhan menuntun aktivitas kami. Tapi sebelum kami melakukan larut dalam aktivitas kami ingin mencari wajah-Mu dengan menaikkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, David. Tuhan, ampuni selebih dahulu Tuhan segala kesalahan dan dosa kami semua. Kiranya Kau melayakkan kami, Kau sucikan kami Tuhan, sehingga pada saat kami menaikkan pujian penyembahan, ini boleh menjadi kesukaan buat Engkau. Kau berkati jaringan internet, jaringan device, apapun yang kami pakai, biarlah semuanya boleh uh, lancar Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah di pagi yang indah ini. Berkati akan hamba-Mu juga David yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami juga menyerahkan akan Kemal Tuhan yang Kau percayakan kembali untuk membawa kami merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, bantu kami semua Tuhan untuk mempunyai hati yang sebagai murid yang mau mendengar. Kami mohon hikmat yang daripada Engkau untuk memampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga pada saat Pak Kemal menyampaikannya, Tuhan, pesan yang daripada Engkau, semuanya kami bisa mengerti dan memahami akan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Kami menyerahkan juga nanti untuk acara diskusi, Tuhan. Biarlah melalui diskusi kami semakin lebih mengerti dan memahami dan menemukan makna daripada firman yang akan kami renungkan ini, sehingga boleh menjadi pimpinan buat kami melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dedikasikan waktu kami ke depan ini hanya untuk kami kembalikan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kan hanya Tuhan kita yang layak menerima puji dan sembah kita pada pagi hari ini. Thank you, Jesus. Sepanjang hidupku, thank you. Kau yang layak Tuhan. sepanjang hidupku, kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidup-Mu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia.
setia. Kau Tuhan, Kau Raja, namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia. Setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Yang kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia. Setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Selalu sempurna dan tak pernah gagal. Amin Tuhan. Kau selalu setia dan tak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang melayakkan setiap hidup kami Tuhan, untuk kami bisa selalu Tuhan punya koneksi terhadap Engkau Tuhan, punya hubungan yang erat terhadap Engkau Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini kami mengerti Tuhan, kalau kami itu anak-Mu Tuhan, bahwa Kau Bapa kami Tuhan. Dan kami ingin selalu ada di dalam hubungan bersama Engkau Tuhan, dan terhubung oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yang berdaulat atasku. terhubung Denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin Tuhan, firman-Mu yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah penulis hidup kami Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Kalau setiap lagu yang kami nyanyikan pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan,
Kami siap Tuhan untuk kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Tuhan berdaulat bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan biarkan pada pagi hari ini kami mempunyai tanah hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, benih firman-Mu Tuhan. Biarkan kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pengamat Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin, terima kasih. Hari ini kita akan masuk dalam morning devotion atau pray and Bible study yang seperti biasa. Firman Tuhan hari ini kita ambil sebelum kita berdoa, kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan dalam TB2, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya ulangi, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas puji-pujian yang disampaikan oleh hamba-Mu David Hartawan. Kami bersyukur Tuhan kami ada pada pagi hari ini karena anugerah yang Kau berikan. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama belajar bagaimana Engkau berbicara pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kedaulatan-Mu, firman-Mu, seperti lagu yang baru kami dengar, semua firman-Mu itu berdaulat dalam kehidupan kami. Bukan keinginan kami yang berdaulat, bukan free will kami, tetapi kedaulatan Engkau Tuhan. Ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berbicara pada kami, pada hati kami masing-masing. Karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini 1 Petrus 5 ayat 4. Ini sudah ayat ini sudah ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi masih relate sampai pada pagi hari ini. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya. Kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian firman Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu? Tiba-tiba firman Tuhan datang pada kita umpamanya, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. David, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Atau masing-masing dari kita dikatakan bahwa kita semua kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Apa alasannya Tuhan menyatakan atau firman ini menyampaikan Gembala Agung datang, yaitu Kristus Yesus, dikatakan kamu akan menerima. Apa alasannya kenapa kita dikatakan kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu? Untuk mengetahui hal ini kita baca dari ayat 1. Ya. Makanya secara konteks, ya, gembalakanlah kawanan domba-domba, kawanan domba Allah. Di situ kan konteks kita sebagai pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, ya, ada penatua, ada diaken, ada hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melaksanakan amanat agung, jadilah semua bangsa murid.
yaitu kita harus menempatkan kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita adalah pelayan Tuhan. Di sini Petrus menasehatkan, aku menasehatkan para penatua di antara kamu, di antara kita, semua dari antara kita. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan menasehati kita. Itu adalah nasihat Tuhan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Sebagai teman sesama, teman penatua, saksi penderitaan Kristus, yaitu Petrus di sini, Rasul Petrus, dia adalah saksi penderitaan Kristus. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dalam konteks kalender Lent ini, kita adalah saksi penderitaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah mendengar. Apa yang kita dengar, kita harus sampaikan kepada orang lain. Ya, di situ dikatakan penderitaan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Ya, sebagian kita semua akan memperoleh kemuliaan yang akan dinyatakan. Ya, gembalakanlah domba-domba Allah. Di situ dikatakan, pertama ini buat semua para penatua, para pelayan Tuhan, para diaken, para hamba Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita semua akan mendapatkan kemuliaan Tuhan bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Ya, yang ketiga, dikatakan gembalakanlah kawanan domba-domba Allah, kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah, di situ katakan ada kata lah, di situ kita udah belajar ya. Ada kata lah, itu berarti kalimat perintah. Gembalakan domba-domba, gembalakanlah domba-domba. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. David ada banyak orang-orang dia gembalakan. Kita semua ada orang-orang tertentu yang kita sebagai penatua atau sebagai hamba Tuhan atau sebagai pekerja Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita mesti menggembalakan domba-domba kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah poin ketiga, gembalakanlah domba-domba. Ya. Poin selanjutnya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Jangan karena kita, wah, gue terpaksa nih, gitu. Tetapi kita harus sukarela melakukan penggembalaan itu. Kita harus bayar harga. Ya. Waktu kita, tenaga kita, kadang-kadang kita ajak menggembalakan itu, kita ajak ngobrol di coffee shop atau dimanapun, atau kita datang ke rumahnya, kita mengunjungi dia. Gembalakanlah domba-domba. Jangan dengan paksa, tetapi di sini dikatakan harus dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki? Yaitu kita menggembalakan domba. Sama seperti Yesus. Capek-capek, ngapain dia capek-capek datang ke dunia ini? Dan dia harus menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, seluruh Alkitab ini, Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, nubuat perjanjian lama, ya. Padahal itu zaman-zaman itu para petinggi-petinggi agama itu mereka mengagung-agungkan perjanjian lama itu. Padahal apa? Nubuatnya, penggenapannya adalah perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus. Itu yang real yang terjadi. Tetapi Yesus ditolak, kita tahu ya. Dalam kalender Lent ini bagaimana Yesus mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dia menyampaikan sesuatu kepada internal dia, bangsanya sendiri. Ya. Sama seperti kita, ketika kita mengkoreksi orang-orang di sekitar kita dalam komunitas kita bisa ditolak di situ. Apalagi Tuhan gitu. Jadi itu adalah sesuatu apa? Sesuatu yang Yesus harus hadapi. Ya, makanya di sini katakan harus dengan sukarela, ya, harus dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan kamu mencari keuntungan, ya. Sukarela, kemudian poin selanjutnya jangan cari keuntungan dari situ, jangan cari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian diri.
pengorbanan diri, mengabdi kita kepada Tuhan. Mengabdi kita bukan kepada orang ya, tetapi pengabdian kita kepada Tuhan ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Amin, saudara. Makanya apabila gembala akunda, kamu akan menerima mahkota. Tetapi ada proses yang kita harus hadapi. Di situ ayat selanjutnya, ayat 3 di situ, ayat 3 di situ, janganlah berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka. Jangan, oh ya lo harus begini, lo harus begini gitu. Lo harus begini gitu. Enggak, seolah-olah kita perintahkan kepada mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Ya, menjadi teladan itu bagaimana kita memberi contoh kepada dia. Ini loh caranya begini, ini loh caranya begini, ini loh caranya berdoa begini, ini loh caranya firman Tuhan artinya begini. Ya, menjadi teladan bagi kawanan domba itu, bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kita layani. Amin, saudara. Dan apabila kemudian baru janganlah berbuat kemudian ayat 5 di sini dikatakan, apabila gembala agung itu datang. Apabila gembala agung itu datang, di sini kan kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, ya. Karena apa? Karena ada kekekalan yang kita akan terima. Amin, saudara. Jadi ayat ini bukan sekonyong-konyong ada apabila gembala datang kita akan terima. Oh ya, jadi kita tenang-tenang aja. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Jadi kita nggak usah melayani Tuhan. Kita sudah menerima Tuhan. Habis itu kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ayat ini bukan buat itu, buat orang itu. Tetapi buat siapa? Buat orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya, ayat selanjutnya, demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, orang-orang yang tua, ya, karena mereka sudah mengalami dulu, ya. Di sini ada orang-orang tua, saya kelihatan orang tua juga. Bagi David, saya ini orang tua, tapi bagi Mami Tina, saya ini anak-anak juga, gitu. Ya, bagi kita semua, kecuali Mami Tina, apalagi ada Nori Ani di sini, kita ini anak-anak gitu. Di sini dikatakan firman Tuhan, demikian juga orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Jadi bagaimana kita merendahkan diri di antara kita semua. Bukan rendah diri, tetapi merendahkan diri. Ini sesuatu yang berbeda ya. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ada anugerah orang yang merendahkan hati. Karena itu rendahkanlah diri, kembali lagi ayat 6 di sini dikatakan, ayat 6 di sini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saya tutup sampai ayat ini saja. Kalau enggak panjang juga nih ceritanya. Ya. Intinya dari ayat ini yaitu ketika Tuhan bilang, kau apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi ada proses ya. Kalau kita baca dari ayat 1, makanya penting untuk membaca secara kontekstual gitu. Jangan umpamanya kita dulu, kalau saya gitu tiba-tiba pagi-pagi buka ayat langsung baca, apabila gembala agung kamu akan menerima. Sudah tenang-tenang aja. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak gitu. Ada konteks bagaimana ayat itu muncul ketika kita sudah melakukan beberapa hal dalam konteks ayat ini ya.
Kalau kita lihat dari tema ini, gembalakanlah domba-domba Allah. Untuk siapa? Untuk para penatua. Nasihat dari siapa? Dari Petrus. Seperti kita sudah baca. Bagi siapa? Bagi juga orang-orang muda. Ya, supaya apa? Supaya kita patuh dengan rendah hati. Ayat 5 sampai 7. Supaya kita serahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengetahui kedaulatan Tuhan, ya, semua yang terjadi ini sudah atas kedaulatan Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini semuanya karena kedaulatan Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 4, janji ada penghargaan kepada kita, ada mahkota kemuliaan di situ. Itu mahkota kemuliaan itu merupakan simbol bahwa kita akan ada kemenangan. Ya, kita tahu ya, Paskah yang sebentar lagi kita hadapi, ada kemenangan ketika Yesus bangkit. Tetapi jangan lupa ya, ada Jumat Agung yang kita harus lewati, ya. Jumat Agung bagaimana Yesus saat ini lagi berapa ya? Ada peperangan rohani, dia harus melalui salib ini. Kemarin saya nonton lagi itu Passion of Christ, dia sudah ada di mana? Di Netflix. Saya bilang, wih, tumben kok ada nih, gitu. Saya nonton dari awal lagi. Wow, bagaimana dia tahu, dia menangis di atas bukit, dia berdoa dalam keadaan dia sampai murid-muridnya di situ dalam film itu, dia bilang kenapa dia? Ada apa? Mereka nggak tahu, tetapi Yesus tahu. Ya, dalam Last Supper, kalau kemarin kita nonton Last Supper itu ada bayangan akan ada penyiksaan yang di depan mata. Dia tahu apa yang dia akan lewati. Ya. Makanya dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu padaku. Ya, ada Eloi, Eloi lama sabatani. Banyak ada 7 perkataan Yesus sebelum dia mati. Adalah sesuatu peristiwa, enggak langsung ada kemuliaan langsung kebangkitan kita memerayakan kemenangan Paskah, bagaimana kebangkitan Yesus menang atas kematian, enggak lewat begitu saja. Enggak terima dalam konteks ayat ini, enggak terima langsung mahkota kemuliaan, enggak gitu. Kita harus lewati melayani Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan itu kita ditolakkah, dikeluarkanlah, atau apa banyak hal yang kita lewati. Ya, tetapi kalau fokus kita, kemarin kita belajar bagaimana penginjilan itu kita fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kita kepada manusia. Ya, banyak firman-firman Tuhan diarahkan ke manusia, bagaimana manusia itu berbahagia, bagaimana supaya jemaat ini berbahagia. Dia nggak tahu harus melewati, Yesus harus melewati penderitaan. Kalau saya boleh bilang brutal penderitaan yang Yesus hadapi. Tanpa melalui persidangan demi persidangan, tetapi persidangan itu nggak memutuskan akhirnya. Yang memutuskan yang terjadi adalah bagaimana dia dibunuh, dieksekusi. Ya, kita belajar makanya ini menyongsong Jumat Agung itu banyak hal yang kita pelajari. Konsep Gembala Agung ini yang kita tahu, yang dalam Alkitab ini adalah Yesus yang akan datang kembali memberikan kepada kita mahkota di situ kan. Ya, memberikan mahkota dalam tulisan Calvin di sini memberikan mahkota kemuliaan, membuat hamba Tuhan atau pelayan Tuhan terus melayani. Kita harus terus melayani dengan setia, ya. Ya, banyak kita akan mengalami banyak orang jemaat atau orang-orang yang kita layani merasa tidak berterima kasih, tidak balas budi segala macam, tidak kita ada penolakan secara tidak layak. Tapi Alkitab di sini katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia untuk melayani Tuhan. Makanya ketika kita jangan melihat kepada orang itu, orang yang kita layani, kita makanya di sana dengan sukarela
Kita melayani karena ada mahkota yang Tuhan siapkan kepada kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Dia yang mati untuk menebus dosa kita. Amin, saudara. Mahkota yang akan kita terima yaitu mahkota kekekalan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, firman Tuhan hari ini demikian. Kita akan baca dari renungan devotion hari ini, ditulis oleh dengan konteks sahabat terbaik di sisi Yesus. Orang-orang yang melayani Tuhan, kita adalah sahabat yang terbaik di sisi Yesus. Kalau saya boleh sharing tulisan di sini, nanti sebentar. Saya tulis supaya kita bisa sama-sama baca. Sahabat yang terbaik. Ya, oke. Kelihatan ya? Sahabat yang terbaik di sisi Yesus, di situ dikatakan, kamu akan menerima mahkota, ya. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, ini adalah pertarungan singkat tetapi kemenangan abadi. Pertandingan singkat namun mahkota kemuliaan yang diterima tidak dapat binasa. Ya, dalam konteks ini dikatakan badai singkat namun pelabuhan yang kita akan berlabuh, pelabuhan abadi. Siapa yang tidak akan nyaris mendambakan dan berambisi untuk menderita dengan syarat yang menguntungkan seperti ini? Siapa? Gitu. Di situ apabila kita di sini katakan apabila kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini. Tidak ada bandingan antara salib orang Kristen dan mahkotanya. Bandingkanlah sebuah bukit kecil dan gunung. Jadi salib itu dikatakan sebuah bukit kecil dan mahkota itu digambarkan sebagai gunung. Seekor cacing bercahaya dengan matahari setetes air. Seekor cacing bercahaya dengan matahari. Nggak bisa dibandingkan. Setetes air dengan lautan. Ya. Dan lebih tidak proporsional lagi adalah penderitaan orang-orang kudus dengan kemuliaannya. Kemuliaan yang dia akan terima. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, balasannya Tuhan yang Tuhan berikan itu di atas segala-galanya. Di sini selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini menempatkan bunga lili dan mawar pada wajah kematian yang mengerikan. Ada bunga lili, saya nggak tahu tuh bunga lili kayak apa. Dan membuat raja segala kengerian itu bersinar lebih terang dari Salomo dalam segala kemuliaannya. Ya. Hai orang percaya, janganlah gemetar. Kata janganlah di sini. Kita nggak usah gemetar saat kematian mendekat. Jadi kematian itu bukan merupakan satu momok, melainkan songsonglah. Ada kata lah juga di sini. Dan temuilah, ada kata lah juga. Kematian dengan salam yang ramah. Karena ada tadi kan di konteksnya ada mahkota kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Di situ dikatakan dalam lanjutnya, masuklah hai yang diberkati Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan. Apakah engkau datang untuk membawaku pada Bapakku? Selamat datang kematian. Engkau adalah sahabat terbaik di samping Yesus Kristus. Wow. Ini kata-katanya agak agak wow. Jadi membuat kita semua. Kematian adalah jalanku menuju kekekalan. Untuk kita menuju kekekalan, kita harus melewati kematian yang diberkati, kekekalan yang diberkati. Ya, kematian adalah kereta perang Yusuf, bukan untuk membawa orang-orang kudus ke Mesir, melainkan ke Kanaan. Ya,
dan betapa cepatnya ia membawa orang percaya ke sana. Hanya dalam sekejap ia sudah berada di rumah Bapa. Hanya dalam sekejap ia sudah berada di rumah Bapa. Ya. Begitu mata tubuh terpejam di sini, mata jiwa terbuka. Ketika kita kematian yang mata jiwa kita terbuka. Oh, penglihatan yang diberkati untuk melihat sekaligus semua kemuliaan kekekalan. Ini firman Tuhan ditulis oleh Thomas Case. Thomas Case ini tahun 1598 dia sudah menulis satu renungan harian yang begitu luar biasa. Ini adalah satu tokoh yang terkenal. Ini adalah rangkaian khotbah dia yang dituliskan dalam satu buku, satu cerita ya. Makanya di sini ada halaman 212 sampai 214. Oke, terima kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu jelas. Sehingga kami memperoleh keyakinan bahwa ada mahkota yang akan kami terima. Tetapi saat ini Tuhan kami akan melalui proses demi proses yang kami belajar bagaimana kami akan mendapat kemuliaan yang Engkau persiapkan untuk kami Tuhan. Tetapi kami harus melalui gembalakanlah domba. Jangan dengan terpaksa, harus dengan sukarela. Ya, tidak mencari keuntungan-keuntungan. Jangan memerintah seperti banyak orang yang lakukan. Ya, kita harus menjadi teladan. Dalam beberapa poin yang kami belajar pagi hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kami, berakar dan tumbuh, dan kami boleh menjadi berbuah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui perenungan ini Tuhan kami boleh sadar bahwa ada kedaulatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ada proses yang harus kami lewatkan. Dan saat ini kadang-kadang kami sudah melalui proses. Tetapi kami akan diproses lagi dalam tahap yang selanjutnya. Sehingga kami akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapa sempurna. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali ya dikuatkan bahwa ini kalau Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami dan kami tahu Engkau akan terus berbicara kepada kami untuk menyatakan akan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk menyatakan akan kebenaran-Mu, untuk menyatakan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, David Hartawan yang sudah Kau pakai, Tuhan. Anak muda ini kami percaya Tuhan, masa depan yang sudah Kau siapkan buatnya adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang Kau percayakan kepadanya bukan hanya masa depan anak muda yang seperti dunia tawarkan, tapi masa depan anak muda yang Kau percayakan banyak jiwa-jiwa yang akan dia gembalakan Tuhan untuk dia bisa menyatakan akan Injil kebenaran sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa dia bawa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan Engkau telah mengetahui apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Kami percaya juga Engkau telah memperlengkapinya dengan kapasitas yang sudah Engkau titipkan. Biarlah dia bisa memanagenya, dia bisa mengelolanya, dia bisa menjaganya dengan baik, bahkan bisa memberikan buah Tuhan dalam kehidupannya. Berkati juga hamba-Mu ini sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang pelayan Engkau, biarlah dia bisa
melakukan semuanya itu Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, bahkan yang bisa membawa David lebih dekat lagi melekat kepada Engkau, kami percayakan itu akan dia terima tepat pada waktunya. Kami teringat akan mamanya yang sedang sakit Tuhan. Tuhan biarlah di dalam istirahatnya hari ini, jamahanmu, lawatanmu, obat atau makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dengan istirahatnya juga Tuhan. Kami percaya itu menjadi pemulihan yang sempurna ketika Engkau campur tangan. Tuhan biarlah pemulihan yang cepat ini bisa membantu Ibu Linda kembali melakukan aktivitas dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Berkati Ibu Linda, berkati juga suaminya, Pak Wawan, dan ke 6 anaknya Tuhan, biarlah ya Tuhan, keluarga ini yang sudah Kau pakai luar biasa, akan terus Kau pakai untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang Kau titipkan kepada mereka untuk dibawa, untuk mengenal akan Engkau, untuk mereka juga bersama-sama rindu untuk ambil bagian dalam melayani Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-Mu Pak Kemal yang sudah menyampaikan isi hati-Mu terus Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat terus. Kau berbaharui setiap hari dengan pewahyuan yang daripada Engkau. Terus Roh Kudus mampukan Pak Kemal untuk bisa mengerti dan memahami akan kebenaran yang ketika dia baca dan dia renungkan bukan hanya stop sampai di situ tapi dengan pertolongan Roh Kudus juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan Pak Kemal Tuhan, kiranya juga selaras dengan kerinduan Engkau. Berkati siapapun orang-orang yang ditemui atau orang-orang yang Kau bawa datang kepada atau ada di dekatnya Tuhan, dengan pertolongan Engkau Pak Kemal diberikan kepekaan untuk menyampaikan akan Injil kebenaran, akan kabar baik bahwa ada satu pribadi yang hari Jumat nanti akan kami peringati Tuhan untuk datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dan biarlah mereka nanti bersama-sama dengan kami hari Minggu juga bisa merayakan kemenangan atas penderitaan yang sudah Engkau lewati Tuhan. Untuk kami semua bersama-sama memiliki pengharapan di dalam Engkau, bahwa ada kehidupan melalui kematian Engkau, bahwa ada kepastian Tuhan, ada jaminan untuk kehidupan kekal. Tuhan, terima kasih, Kau berkati juga akan Ibu Ira yang sudah ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui apapun yang menjadi kerinduan Ibu Ira dengan Pak Ivan, dengan anak-anak mereka, menantu-menantu mereka, cucu-cucu mereka. Kau berkati mereka semua Tuhan satu persatu. Kami percaya kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup buat keluarga ini. Kami teringat akan Rolof Tuhan dengan kondisi kepala yang ada herpes Tuhan. Kami tidak tahu apakah sudah dalam progres, apakah sudah dalam penanganan, tapi kami tetap membawa kekasih kami ini Tuhan, Bapak Rolof dimanapun dia berada, Kau berkati, mampukan dia Tuhan dalam kondisi kelemahannya, dia bisa datang secara pribadi kepada Engkau, mohon belas kasihan-Mu, menikmati akan pengalaman berjalan dengan Engkau dalam kelemahannya, dia bisa merasakan kuasa-Mu yang dinyatakan dengan sempurna kepadanya Tuhan. Berkati akan tenaga medis yang dia kunjungi untuk menangani setiap penanganan kesehatannya Tuhan. Berkati juga Devi, kerinduan kami untuk Devi juga menerima anugerah khusus seperti kami semua yang ada di room Zoom ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan Rolof dan Devi, kami menyerahkan untuk keluarga besarnya Ira, Glenn, beserta istri dan anaknya Tuhan. Kami menyerahkan kakak beradik dari Lopulalan dan Mapa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan, kami percaya penyertaan Engkau, perlindungan Engkau akan tetap menyertai
Ibu Tirsa, Bung Kris, dan Keisha, bahkan dengan saudara-saudaranya Tuhan, yaitu Leni dan Harvey. Tuhan, Kau berkati untuk keluarga ini boleh menjadi kesaksian apapun pelayanan yang Ibu Tirsa lakukan. Kami percaya seperti firman-Mu saat ini Tuhan, bahwa akan ada mahkota Tuhan yang tidak akan layu, yang akan diterima oleh hamba-hamba Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk Mbak Nori, Ani yang ada bersama dengan kami. Tuhan, Kau berkati dia dengan pelayanannya yang juga adalah pekerjaannya, mengurus opung yang kemarin jatuh. Tuhan, biarlah Ibu Nori, Kau berikan ekstra kesabaran, Kau berikan ekstra kekuatan dalam menangani, mengurus opung Tuhan. Pakai Ibu Nori untuk melayani ini, untuk membawa, memenangkan jiwa daripada opung Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan Ibu Nori Tuhan, kami percaya kasih kemurahan Engkau, anugerah-Mu yang akan memampukan Ibu Nori untuk melewati setiap situasi dan musim dalam kehidupannya. Tuhan berkati seluruh keluarga besar Mbak Nori Ani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga akan Mami Tina Diana Tuhan, dengan di masa usia indahnya yang terus dia rindu untuk terus bisa melayani Engkau. Biarlah Mami Tina dimampukan untuk selalu apapun yang dia lakukan menyenangkan Engkau. Dia terus tetap bersemangat Tuhan, eh, menjadi tiang doa bagi, bukan hanya bagi keluarga, jadi tapi juga untuk kami semua yang ada di PBS ini Tuhan. Tuhan berkati Mami Tina di masa usia indahnya ini Tuhan. Dia terus bisa menyaksikan dan menikmati kebaikan dan kemurahan Engkau dalam hidupnya, dan dia bisa bagikan kepada orang-orang yang dia jumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Fani, apapun yang dia kerjakan, apapun yang menjadi kerinduannya, kasih kemurahan-Mu yang akan menolong Ibu Fani Tuhan untuk menantikan waktu akan jawaban setiap kerinduan daripadanya Tuhan. Tuhan berkati juga akan Daniel. Tuhan, kami tidak tahu apakah hasil daripada penilaian sudah keluar atau belum, tapi kami menyerahkan Daniel Tuhan untuk apapun yang sudah dia persiapkan untuk proses penilaian ini. Daniel boleh Tuhan melihat ada pekerjaan Engkau, ada pertolongan Engkau, ada campur tangan-Mu selalu dalam kehidupan Daniel. Biarlah Daniel juga bisa melihat Tuhan bahwa hidup di luar daripada Engkau dia tidak bisa lakukan Tuhan. Tuhan, kami percaya masa depan untuk Daniel juga kami percaya Engkau telah siapkan pasangan hidup yang bisa membawa Daniel lebih dekat kepada Engkau. Kami menyerahkan Daniel di dalam pekerjaannya. Kami percaya pelayanannya Tuhan, baik juga dalam pekerjaannya, itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan Kau juga menjanjikan Tuhan ada mahkota yang tidak layu buat Daniel. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan Mami Grace dan Grace yang sedang dalam perjalanan, apakah sedang dalam perjalanan atau masih dalam uh, menanti Tuhan, schedule-nya kami serahkan Tuhan. Kami percaya penyertaan Engkau, perlindungan Engkau akan membawa Mami Grace dan Grace oleh bisa berkumpul kembali dengan suami, dengan anak-anak yang lain. Tuhan berkati keluarga ini, berkati keluarga ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan maupun studi mereka. Biarlah ya Tuhan, terus Kau berikan mereka hati yang haus dan lapar untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk dibawa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan, Pastor Julius Go, dimanapun dia berada, dengan istri, dengan anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, kasih kemurahan-Mu terus tercurah bagi keluarga ini. Kami menyerahkan juga Tuhan, Mbak Debbie Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan apapun yang dia lakukan hari ini, kasih kemurahan-Mu juga menolong untuk Mbak Debbie bisa menikmati sukacita, kebaikan Engkau, dan pertolongan Engkau dalam hidupnya.
Kami menyerahkan juga Tuhan untuk rencana pertemuan kami nanti Tuhan, di mana kami akan memperingati Hari Jumat Agung di Bogor Green Forest bersama teman-teman daripada Every Nation Church. Tuhan, biarlah Kau yang terlebih dahulu Tuhan hadir di tempat yang akan kami eh, pakai Tuhan, Kau bertahta Tuhan, Kau membantu kami menikmati Tuhan akan hadirat-Mu, akan kasih-Mu yang luar biasa di mana momen itu kami boleh kembali menyaksikan kedahsyatan kasih-Mu yang Kau ekspresikan buat kami, orang-orang yang semestinya tersesat, tapi Engkau menuntun kami kembali kepada Allah Bapa Tuhan, untuk kami bisa menikmati kebaikan, kemurahan, akan kasih yang Kau tawarkan untuk kami dipulihkan, untuk kami mengalami rekonsiliasi kembali dengan Allah Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman, kami menyerahkan akan anak-anak-Mu yang akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, kami menyerahkan fellowship kami nanti Tuhan. Biarlah Tuhan ada persekutuan yang indah, ada penuh dengan ucapan pujian dan syukur atas kebaikan dan kemurahan, di mana kami boleh bersama-sama menyaksikan Tuhan betapa dahsyatnya kasih yang Kau berikan buat kami dengan menggantikan kami. Engkau rela menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Kami tahu hati-Mu ada kepada bangsa dan negara kami. Biarlah kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan di seluruh pelosok Indonesia, tidak ada yang luput. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kemajuan akan rakyat Indonesia, bangsa ini Tuhan, supaya ada keadilan dan kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat kami Tuhan, ada kesejahteraan, ada keselamatan yang merata juga Tuhan. Tidak ada satupun yang luput daripada anugerah keselamatan yang daripada Engkau untuk bangsa kami. Tuhan, sebelum kami tutup doa syafaat kami ingin berdoa bersama-sama. Bapa kami seperti yang Kau ajarkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan hambanya tutup dengan doa berkat. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, kita langsung ya. Waktu terus berjalan. Kita langsung diskusi dari firman Tuhan hari ini. Dari 1 Petrus 5 ayat 4. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada yang mau mulai duluan? Atau sebelumnya biasanya kan banyak yang langsung ngilang gitu. Oke, kita mulai dari anak muda dulu. David, hambanya yang luar biasa, yang punya pengalaman melayani Tuhan, yang punya pengalaman bagaimana menggembalakan, punya pengalaman banyak mengenai youth. Silakan, kami persilakan dari ayat firman Tuhan yang kita bahas. Silakan, Brother David, dengan waktu dan tempat kami persilakan. Dave. Belum kedengaran. Halo.
Tunggu. Coba lagi. 1, 2, 3. Ada nggak suaraku? Ini ada. Oke. Oke, kalau tadi yang di-sharing oleh Pastor Kemal ya, eh, bener banget kalau kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua merendahkan dirimu terhadap yang lain. Nah, ini menggambarkan banget kalau aku dapat ya, waktu kita bilang kita tuh mengikuti firman Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, proses yang harus kita jalani ya kita juga harus bisa menundukkan diri kita sih gitu. Aku belajar banget gitu. Terkadang pengalaman pribadi gitu. Maksudnya kalau kayak kita yang anak-anak muda mungkin kita merasa kita lebih tahu gitu. Misalnya kita lebih mengerti tentang zaman, kita lebih mengerti tentang keadaan masa sekarang, tanpa kita juga gak aware sama orang-orang tua yang struggling dengan perubahan zaman tersebut gitu. Dan ini yang aku ajarkan juga sih kepada anak-anak youth di gereja kita dan di komunitas ya. Terkadang kita nggak bisa mengekspektasikan orang-orang yang udah duluan atau udah senior dibanding kita untuk dapat beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi kita sebagai anak-anak muda bukan complain about it, bukan kita mengeluh terhadap itu, tetapi we're being a solution gitu, jadi solusi gitu. Bagaimana kita bisa bantu mereka nih gitu terhadap segala kemajuan teknologi sekarang gitu. Jadi kadang-kadang ini salah satu kalau aku mengerti ya, salah satu penundukan adalah kita juga harus bisa menerima gitu kadang-kadang. Apalagi waktu aku kan memang hubunganku sama papa tuh dulu itu memang agak-agak apa ya dulu ya, agak-agak saling membentuk lah ya kalau dibilang ya. Kalau aku boleh jujur gitu. Aku sama papa tuh sama-sama saling membentuk lah gitu, saling saling menajamkan satu sama lain. Tetapi ada di satu poin yang dimana aku harus I already accept him, dia punya kelebihan dan dia punya kekurangan. Nah, disitulah terjadinya penundukan yang aku rasa gitu. Disitulah terjadinya pemulihan. Sehingga waktu Tuhan memproses kita berdua, kita pun lebih mudah untuk Tuhan membentuk kita gitu. Sehingga ya di sini benar banget karena tunduklah kepada orang-orang tua supaya kamu dan ya kan anak-anak muda di situ, spesifik anak-anak muda di situ dibilangkan, bukan anak-anak kecil gitu. Kadang-kadang anak-anak muda yang istilahnya sudah mulai mengerti bagaimana cara menundukkan dirinya gitu. Terus juga dari situ baru kita mungkin nanti akan di satu fase di mana aku sudah menjadi orang yang dewasa dan papa sudah menjadi orang yang lebih dewasa juga, dan kita bisa saling menundukkan diri kita, merendahkan diri kita gitu. Yang sampai ada di satu proses kita sudah bisa sama-sama saling respect, sama-sama saling menerima gitu. Kalau aku dapetnya di situ, dan aku juga ingat banget kenapa anak-anak muda itu harus bisa menghormati orang-orang yang lebih tua. Konteksnya di dalam gereja, kenapa? Karena orang-orang tua ini akan support kita, yang akan mendoakan kita. Aku ingat banget Oma itu orang yang menjadi Oma Olga ya, yang selalu menjadi tiang doanya keluarga kita, bahkan semua anak-anaknya, bahkan seingat aku kalau aku berdoa nih sama Oma nih, dia doakan tuh bukan cuman keluarga inti ya, tapi ipar-iparnya bukan besan-besannya didoain semua, sampai keluarganya besannya juga didoain. Jadi memang benar-benar detail dia doain satu-satu. Jadi istilahnya orang tua itu kenapa kita harus respect mereka, karena mereka adalah orang-orang yang di balik layar yang mendoakan kita sebagai cucunya, anak-anaknya. Jadi aku really appreciate Oma yang udah di surga sekarang sih. Dan setiap benih yang ditabur, aku yakin tidak akan jatuh dengan sia-sia seperti itu.
Thank you. God bless you. Thank you, Dave. Ya, terima kasih atas masukan dari anak muda. Ya, jadi kadang-kadang di sini David mewakili anak muda, bagaimana dia menyelami kepada orang-orang tua kita. Dan kita sebetulnya dalam dalam konteks ini kita juga bagaimana kita bisa membaca apa sih kemauan anak-anak muda. Tapi ketika kedua tadi dikasih contoh mengenai papanya dia, yaitu Pastor Wawan dengan dia. Jadi kalau keduanya itu bisa klop begitu, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan dalam konteks hari ini. Thank you sekali lagi David. Gitu sayang si Bro Daniel nggak ada, kalau nggak kita rame juga nih di cerita ini. Kita bisa melihat perspektif dari anak-anak muda. Sekarang kita langsung ke perspektif orang-orang tua. Oke, siapa ada lagi yang lain? Si Silakan. Mami aja ya, Pastor. Oke, silakan Mami. Dari yang muda langsung ke yang tua sekali. Ya. Shalom, Pastor Kemal. Shalom Mami. Kadang-kadang aku masih di rumah juga gitu ngomongnya berkelepotan. Ini ya 1 Petrus 5 yang luar biasa ini dahsyat ya. Ayat 4 ini satunya juga kunci ya. Maka kamu ayat 4 yang kita bahas ini apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan tidak dapat layu. Itu luar biasa. Walaupun semua seluruh dunia ini kita punya, tapi itu sekejap akan layu. Tetapi di mahkota kemuliaan tidak layu, yaitu hidup kekal yang luar biasa. Hidup kekal selama-lamanya beserta dengan kita orang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita yang agung, gembala yang sejati, gembala yang kudus, gembala yang sempurna. Mahkota kemuliaan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi gak segampang yang saya ucapkan. Itu adalah proses. Step by step. Itu gak gampang. Itu berat sekali. Tapi bersyukurlah kita punya Allah Roh Kudus yang mampu menolong kita. Tanpa Tuhan beserta kita, tanpa Rohnya yang kudus besertaku, semua kita di PBS, satu pun kita tidak dapat melakukannya. Tapi begitulah Tuhan Yesus luar biasanya ya di kayu salib ini hari yang paling bersejarah bagi saya sejak saya hidup. Sampai kapan Tuhan ambil nafas, sampai kapan gembala yang agung itu datang jauh mengangkat kita orang-orang yang sudah yang hidup yang suci, yang kudus, harus mirip kita seperti Kristus. Kalau tidak tidak satu pun manusia layak. Tapi Tuhan Yesus sudah luar biasa ya mengorbankannya setia sampai mati di kayu salib ya, diserahkannya tubuhnya darahnya. Bahkan 7 dari anggota tubuhnya disiksa, bukan hanya dipukul, bukan hanya tapi dia merelakan tubuhnya, darahnya, nyawanya. Aku pun, kita semua di PBS ini berjuanglah mati-matian untuk itu. Seperti kata firman-Nya, kalau kita umpamanya menjadi terang, menjadi garam terbit orang di luar kanan kiri kita, orang yang tidak mampu, maupun khususnya di sini yang setiap hari aku lihat ada Pak Warso, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mengangkat sampah, orang marginal, orang-orang pemulung. Ya, aku tidak boleh memandang bulu ya, karena Tuhan mengasihi orang. Maka orang yang paling hina, orang yang paling miskin di dunia, itu nanti mungkin yang banyak di surga. Orang-orang yang hidupnya uh, walaupun dia kekurangan, walaupun dia tetapi dia tidak punya hati yang tulus, seperti tidak congkak, tidak sombong, tidak kikir, tidak iri hati. Aku harus membawa itu, hidupku menjadi lahir baru 100% seperti Kristus. Karena Firman bersabda, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu adalah sempurna. Jadi untuk itu saya harus berjuang mati-mati akan menjadi pelaku firman. Setiap hari, setiap nafasku ada pertama. Bukan waktu aku sehat saja. Walaupun aku kadang-kadang sudah banyak dalam fisikku ini. Kadang-kadang yang inilah. Padahal aku itu hanya pasir. Tuhan Yesus dipaku, ditampar, ditelanjangi, dihina, bahkan disiksa. Dan sampai kaki.
Jadi apapun kulakukan maupun aku nanti seperti hamba Tuhan sudah melakukannya, rasul-rasul yang dahulu, berjuanglah untuk itu. Aku harus menjadi pelaku. Tidak bisa, Mbak. Jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Karena aku harus Jangan bahas berita, kejahatan dengan kejahatan. jangan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi Dengan kejahatan. jangan membalas kejahatan. Jangan balas Kejahatan kejahatan dengan kejahatan. Tapi kejahatan, balaslah tapi dengan balas kejahatan kebaikan. dengan kebaikan. Amin. Karena Tuhan sudah lakukan itu di kayu salib. Amin. Ya, aku juga harus pikul salibku, harus sabar, penuh aku dengan buah-buah roh, tanpa buah roh tidak satu pun dapat kulakukan. Ini pesta nomor satu, kesabaran. Kesabaran, maupun untuk Elizabeth, putriku. Ya, bahkan aku yang sudah usia ini. Kadang-kadang bisa lepas kendali, pesta. Jadi aku harus berjuang mati-matian Tuhan Yesus. Berilah hatimu yang penuh roh kesabaran. Karena Engkau Allah yang sangat luar biasa sabar menderita di kayu salib. Bahkan Kau mau mati untuk kami orang berdosa yang bintang. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi pelaku firman. Aku berjuang mati-matian supaya aku menjadi terang garam, menjadi berkat keluarga, jadi tadi PBF. Yang itu berat Amin. tugasku. Tapi anak-anak kudus sanggup melakukan hanya dalam satu nama, Amin. bukan nama di atas baik. Hanya dalam nama Yesus, Amin. everything is okay. Terima kasih Mami. Nanti kalau ada tambahan bilang aja Mami ya. Jadi batu. Ya, kita belajar Mami itu bukan cuma ngomong, tetapi bagaimana dia menjadi pelaku firman. Saya juga banyak belajar dari Mami. Bagaimana Mami itu nggak kompromi. Gitu. Bagaimana dia mau putih atau hitam-hitam. Kadang-kadang kita ya udahlah kalau hitam ya diputih-putihin sedikit gitu, tapi enggak gitu. Itu yang saya belajar. Banyak hal dari orang yang sudah duluan lahir daripada kita. Makanya di sini dikatakan dari David tadi, demikianlah juga orang tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya, oke, silakan ada yang lain lagi. Kita panggil dulu tamu kita, Ibu Nori Ani. Masih ada? Iya, shalom Oke. Pastor. Oh, Salam iya. semuanya. Silakan waktu dan tempat. Ada suara suka? Ada. Iya, firman Tuhan yang luar biasa ya. Memang kalau dengar firman Tuhan itu membuat semangat ya Pastor ya. Banyak tentang penundukan, tentang menerima mahkota yang 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 kekal dari Tuhan, tentang menggembalakan domba. Itu luar biasa, sesuatu yang memang sampai hari-hari ini pun saya masih ada di sana. Tapi nggak mudah memang Pastor. Kurang lebih 15 tahun setelah saya lahir baru, saya digodok tentang penundukan diri, ya, tentang harus menghormati siapapun orang tua ataupun hamba Tuhan. Gimana kita harus menundukkan diri kita sebagai orang-orang dulu. Saya masih belasan tahun ya waktu saya lahir baru tuh. Sebenarnya saya harus tunduk sampai benar-benar Tuhan proses. Dan kalau di gerejaku kan gereja sel ya Pastor. Jadi kita jemaat awam itu benar-benar dibina, dimuridkan untuk menjadi pelayan inti. Nanti setelah kita pelayan inti, bukan saja kita terlibat di dalam gereja melayani, tapi kita pun memang diwajibkan untuk memberitakan Injil dan menggembalakan jiwa-jiwa di luar ya. Apa namanya, komsel kalau di gereja saya itu. Jadi sampai hari ini pun entah sampai kapan ya, sampai Tuhan panggil Nori ya. Jadi benar-benar di situ sebagai gembala kecil, gimana kita menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, mungkin seperti Daud ya Pastor, dia menggembalakan domba 2-3 ekor, nggak ada yang menarik gitu kan. Tapi kalau begitu kita melihat, mendengar isi hati Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan, Tuhan suruh kita jangkau ini, lalu kita tunduk ya, lalu kita tunduk. Penundukan diri itu kan mulai dari di rumah kita masing-masing ya. Kalau saya dulu, saya tinggal di rumah Bapak Gembala saya, bekerja di sana dan melayani juga di gereja yang dia gembalakan. Kurang lebih 15 tahun ya saya di proses itu ya, Pastor. Jadi benar-benar kita jadi mengerti, oh saya diselamatkan Tuhan itu, saya diperlengkapi itu adalah untuk menjangkau jiwa, untuk memuridkan orang lain, untuk
menggembalakan jiwa-jiwa. Memang tidak banyak dan tidak menarik. Kadang-kadang kenapa saya bisa melakukan? Tapi begitu kita melihat karya Tuhan nyata lewat domba-domba, lewat anak-anak yang saya gembalakan. Kebetulan yang saya konselin itu anak-anak ya, Pastor. Ada orang Buddha, ada macam-macam yang kita tangkap suara Tuhan, harus menggembalakan dia. Lalu sampai sekarang orang itu sudah besar, sudah bekerja dan jadi pelayan di gereja. Itu sukacitanya baru kita kan belum dikasih mahkota kemuliaan nih, tapi kita baru melihat di dunia ya, Pastor. Itu sukacitanya luar biasa. Gimana kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan kita melakukannya. Itu sih yang Nori masih lakukan sampai saat ini. Tidak mudah untuk tunduk itu, tapi kalau kita mau komitmen sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan untuk tunduk, pertama-tama itu di rumah. Mungkin kita kadang-kadang melihat orang tua kita itu nggak sesuai dengan apa yang kebenaran daripada Tuhan, atau pemimpin rohani kita itu tidak sesuai. Bukan haknya Nori untuk jadi hakim atau apa, enggak. Bagian saya tunduk, saya serahkan kepada Tuhan, saya tunduk, tidak membuat perlawanan atau gimana, saya tunduk dan saya begitu melihat tangan Tuhan. Ya, saya pernah di posisi itu, Pastor. Tuhan bilang, aku akan memegang tangan kananmu dan memberikan kamu kemenangan. Siapa gitu, Nori gitu ya. Tapi diizinkan di fase itu untuk mendewasakan saya. Supaya kata Tuhan, suatu hari kamu akan bersyukur. Karena itu untuk pendewasaanmu. Jadi saya di proses itu nggak sebentar ya, lama. Dan emang itu sakit ya, kita untuk tunduk. Tapi ketika kita ada di sana, baru kita ada di fase yang sekarang, kita tidak tidak ada di hati itu, saya begini karena saya ini, karena saya enggak. Kita melihat semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan saya ada di titik ini. Begitu, Pastor. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh saya dengar hari ini tentang penundukan diri, tentang gembalakan domba-domba, dan tentang ada upah, ada mahkota kemuliaan. Ya, kayak kehidupan yang Tuhan akan berikan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Nori, Ani, Bu Nori. Ya, Ya, memang proses yang harus kita lewati masing-masing itu sesuai dengan kekuatan kita. Dan itu nggak gampang memang. Tadi Mami bilang itu nggak gampang, nggak mudah gitu. Tetapi ketika ada Kristus dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang akan mengkuduskan kita. Itu kita yakin dan percaya karena kita pasti akan bisa lewati semuanya itu. Amin. Oke, silakan next. Masih ada waktu. Siapa lagi? Bu Weni. Oke, hari ini sebenarnya saya cuma luar biasa, dapat banyak banget, tapi ada ketika saya semakin gali tentang apa yang dituliskan oleh Petrus, ini saya menggali tentang eh, dalam pelayanan itu ada, memang bukan hanya khusus kepada Penatua. Kalau saya bacanya, jadi ini ditujukan kepada saya ya. Jadi yang saya dapat tentang mahkota yang tidak akan layu ini menunjuk sebenarnya kepada warisan orang percaya yang dijaga oleh Allah. Kalau saya melihatnya ya dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Ini juga bisa disejajarkan. Saya akhirnya menemukan nih ada 3 mahkota. Mahkotanya yang saya dapat, pertama mahkota kebenaran. Ini didapat di ketika saya gali tentang mahkota yang tidak layu ini saya dapat di 2 Timotius 4 ayat 8. Saya baca dengan cepat ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tadi kan saya baca, saya menangkap mahkota kemuliaan yang nggak dapat layu itu adalah
menunjuk kepada warisan orang percaya yang dijaga oleh Allah. Dan mahkota yang kedua yang saya gambarannya adalah yang tidak layu itu mahkota kehidupan selain mahkota kebenaran. Ini saya dapat dalam Yakobus 1 ayat 12. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saya semakin wow. Terus yang ketiga yaitu mahkota kehidupan yang ditulis oleh mahkota kehidupan Yesus dalam Wahyu 2 ayat 10. Ini saya dan Wahyu 3 ayat 11. Jadi saya baca cepat lagi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi kalau saya boleh gambarkan dari 3 mahkota yang tadi itu, yang dari ayat-ayatnya tadi, ini adalah simbol sih sebenarnya kemenangan orang percaya dalam peperangan melawan dosa diri sendiri serta penderitaan yang mereka jalani dengan sabar dan setia demi Kristus. Karena kan tadi eh, dikatakan jika Sang Gembala Agung itu datang, kita udah tahu dia adalah gembala di atas gembala, para gembala, mahkota kemuliaan kita juga tahu semuanya itu kalau 1 Korintus 9 ayat 23, semuanya ini aku lakukan semuanya karena Injil supaya aku mendapat bagian dari dalamnya. Itulah hadiah dari Sang Gembala Agung yang disiapkan buat kita semua orang-orang percaya yang tetap setia dan melayani Dia. Kalau saya itu aja, maaf kebanyakan. Terima kasih. Suaranya nggak keluar. Masih di mute, Pastor Kemal. Sorry. Oh ya, di situ kita belajar bagaimana bukan hanya mahkota kemenangan aja, mahkota itu ada beberapa poin, mahkota kemuliaan ya. Karena yang mahkota kemuliaan yang tidak layu itu kita bisa bayangkan bukan hanya satu mahkota. Sama seperti dalam pertandingan, dia bukan hanya menang itu, tetapi ada mahkota lain lagi yang dia terima. Umpamanya dia menjadi pemain yang terbaik atau dia top skor yang terbaik gitu. Jadi kemenangan itu bukan hanya satu gitu. Maksudnya itu bisa menggambarkan bukan hanya mahkota tetapi mahkota yang tidak dapat layu, mahkota yang abadi gitu. Jadi yang itu kita bisa bayangkan diaplikasi ke dalam kehidupan kita itu bagaimana? Seperti demikian. Oke, silakan ada yang lain. Siapa ini? Ibu Ira, Ibu Fani, silakan duluan. Oke, Ada Bu saya Tirsa. dulu ya, Oke, Pastor. Bu Fani, silakan. Ya, ini Fani. Yang saya dapat itu tadi justru saya apa ya, luar biasa juga yang dari anak muda ini memang kadang-kadang luar biasa ya. Saya ambil contoh mungkin ya Mbak Nori atau yang pasti yang saya agak lebih sering dengar itu David ya, Ananda David ini. Jadi memang perspektif orang muda itu mau nggak mau karena umur saya ini kan bisa dikatakan middle ya. Jadi masih jauh di atas David, tapi masih masih juga di bawah Mami, di bawah juga yang mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih senior dari saya. Mungkin secara usia ya, kita nggak ngomong usia ini, tapi mungkin lebih tepatnya kalau usia yang pengalaman hidup ya, secara rohani ataupun mungkin apa namanya secara sehari-hari, secara rohani. Tapi kita kalau di sini yang saya ambil dari David tadi itu justru ada dua hal gitu. Dia jadi mau belajar tentang yang secara rohani sama secara mentality gitu. Jadi betul, karena saya juga mengalami itu. Karena umur saya juga kan
di bawah di atasnya Daniel, tapi di bawahnya Mami juga jauh, masih ada gap sekian puluh tahun di Mami, sekian puluh tahun di Daniel. Jadi saya kalau di rumah ini, gitu aja ya, contohnya kami aja, itu saya di tengah-tengah. Daniel masih di bawah saya sekian puluh tahun, Mami di atas saya sekian puluh tahun gitu. Jadi tadi yang David bilang itu sangat memberkati Tante Fani ya David ya. Jadi saya belajar dari Daniel mungkin agak lebih cepat gitu. Tapi kayak tadi Mami bilang, kesabaran saya itu mestinya jauh lebih gitu. Karena untuk memberikan kepada Mami hal-hal yang mungkin dulunya juga nggak ada, karena Mami kan pasti jauh di atas saya tuh. Jadi ada hal-hal tertentu yang zaman ini tuh Mami nggak accept secepat kita gitu. Jadi ya itulah yang saya mau tadi katanya kita perlu ada penundukan diri ya David ya. Ada pengendalian diri udah pasti, penundukan diri dan ada kerendahan hati dan merendahkan diri. Jadi bukan rendah diri ya. Rendah diri gawat banget, merendahkan diri. That's mean mungkin ya rendah hati lah ya paling gampang yang kita bilang kita harus harus memang betul kayak David bilang kita mesti accept it gitu dan adopt it gitu. Jadi kita mesti mengadopt hal-hal yang dari anak kita kalau memang kita memang tidak tahu dan boleh boleh lebih cepat mencernanya, tapi kita mesti accept juga kalau dalam Mami juga mungkin agak miss seperti saya kalau Daniel kasih tahu miss juga gitu loh. Nah, jadi yang kayak kayak gitu. Itu juga salah salah satu yang Tuhan firmankan pagi hari ini ya kan, bahwa kita harus ada penundukan diri itu. Betul dibilang bagaimana kita mau menerima mahkota kemuliaan kalau kita juga nggak bisa menggembalakan apa menggembalakan tuh berartinya beragam ya bisa di keluarga kita di tetangga kita di teman kita di kantor teman kayak saya banyak teman-teman saya yang sama-sama punya usaha gitu kami ada misalnya saya ada grup teman saya apa yang mereka punya usaha apa saya ada di lingkungan itu gitu di situ terbagi mungkin ada yang orang sudah kenal firman ada yang belum kenal firman nah mungkin disitulah saya diperlukan apa yang saya terima, saya harus bisa apa ya accept dan saya bisa lakukan untuk jadi pelaku firman. Nggak mudah, tapi ya itu dituntutnya untuk kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan kalau saya baca di sini tuh arti tidak layu itu dalam. Tidak layu itu kalau saya baca secara harafiah, secara konteks bahasa Indonesia, itu artinya tidak pudar, nggak rusak, dan nggak cepat hilang gitu. Jadi nggak layu itu dia kayak apa ya? Terus ada, terus memberikan warna, memberikan dampak apa gitu. Jadi mahkota kita ini benar mahkota kemuliaan kita tuh mahkota yang nggak akan pudar, nggak akan dimakan zaman gitu. Karena pada saat kita sudah kembali kepada final destination kita, kita semua pasti berdoa suatu saat kita bersama Bapa di surga memerintah selama-lamanya. Yaitu memang pemerintahan yang nggak pernah pudar, nggak pernah layu, nggak pernah kadaluarsa, nggak apa ya, ya kadaluarsa ya, expired date-nya nggak ada gitu. Jadi tidak pernah layu itu artinya luas, dia nggak pernah padam, nggak pernah pudar, nggak pernah hilang, eh, apa eksis ya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh dia eksis terus gitu. Nah, itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan karena sesuatu di dalam di dunia yang kita yang sekarang ini ada bumi yang kita injak ini semua akan berlalu. Karena itu kita harus accept dalam hati kita ini sementara, numpang di bumi ini sementara, kita cuma transit. Nah, tapi yang final destination kita kan adalah bersama Bapa di surga, ditemukan kita berkenan dan kita bisa menerima mahkota itu. Jadi itu tadi kita harus lewatin pencobaan. Tadi David gak banyak kasih contoh juga kok. Besi menajamkan besi, baik di keluarga, di luar, kayak saya, di pekerjaan saya, di teman-teman saya. Walaupun saya sekarang sudah sangat membatasi. Jadi saya kalaupun berteman, Pastor, saya benar-benar, even dia ada satu dua orang yang belum kenal Kristus, saya milih banget gitu. Kalau nggak perlu involve, saya nggak akan involve. Kalau nggak perlu datang, saya nggak akan datang. Kalau itu tidak benar-benar urgent, saya nggak datang. Jadi saya sekarang ini kalaupun eh, bekerja tuh dengan banyak orang, tapi kalau untuk involve, untuk apa, saya milih gitu. Kalau itu memang nggak ada gunanya atau cuma buang wasting time ya orang bilang cuman for nothing gitu, saya nggak mau. Tapi kalau saya di situ mungkin nanti diundang untuk bicara, nggak tahu itu presentasi barang atau apa, even itu banyak orang yang belum percaya, saya tahu itulah tempat saya Tuhan mau kasih gitu bagaimana saya nanti mengexplanation saya punya anggaplah barang yang saya sedang tawarkan, tidak ada kebohongan dalam menawarkan itu. Akhirnya mereka pernah berkata seperti ini, kalau gitu kita belinya sama Bu Fani aja, udah jelas-jelas barangnya nggak palsu. Nah itu contohnya. Itu saya dengar dari orang yang nggak kenal Tuhan loh, ya besar dalam artian dia bukan orang percaya seperti kita. Nah disitulah ya kita artinya kan bisa jadi contoh gitu, jadi berkat di situ bahwa apa yang kita tawarkan, kasarnya gini, apa yang saya tawarkan, apa yang saya jual itu dia tahu kalau beli dari saya dia nggak kecewa kan itu nggak akan palsu gitu.
Karena dia bilang gini, iya sampai sekian bulan aja nggak ada lagi loh barangnya. Karena dia benar-benar dia harus tunggu barang itu bukan cuma ambil dari tempat mana terus dilempar ke kita. Kayak gitu loh, Pastor. Itu contoh kecil, tapi ternyata buat mereka itu meaning gitu. Kalau kita mau menerima mata kemuliaan ya seperti itu. Dimanapun kita berada, kita harus tampilnya beda. Kalau kita berani menawarkan barang, kalau itu asli katakan asli. Kalau itu nggak asli katakan nggak asli. Walaupun mungkin nanti orang akan memandang kita berbeda. Nah itu satu poin. Kedua, di tempat saya itu juga ada orang-orang yang lebih dewasa dari saya. Saya belajar dari David. Mungkin saya waktu menerangkan barang nih, itu membutuhkan waktu. Kalau saya menerangkan sama David, mungkin saya perlunya cuma 3 menit, sama mereka saya perlu 30 menit. Thank you ya David ya, saya belajar seperti itu untuk accept yang seperti itu. Terus apalagi ya, ya banyaklah hari ini pastor meaning banget. Tapi yang pasti itulah, kita harus lewatin proses itu, kita harus menjadi pelaku firman, ya benar tadi menundukkan diri, pengendalian diri, merendahkan hati kita, untuk kita bisa menerima mahkota kemuliaan itu. Jadi proses itu tadi kan juga di Wahyu udah dikatakan tadi ya, di Wahyu 3 saya accept itu bahwa supaya jangan ada yang mencuri mahkota kita. Yang akan mencuri mahkota kita tuh siapa? Ya hari-hari yang sekarang ini last minute yang kita udah mau masuk final destination, kita miss di situ, kita fault di situ, nggak bisa pass way di situ, ya kita akan dicuri mahkota kita dan kita tidak mau satu orang pun di tempat ini dan orang-orang yang kita kasih bahkan orang-orang yang belum kita kenal pun kita nggak mau satu orang pun yang miss gitu kan, Pastor. Jadi itulah yang saya dapat hari ini. Ayatnya nggak terlalu banyak tapi meaningful, apalagi kayak saya masih bekerja, saya masih ketemu banyak orang, dan ini sangat memberkati untuk saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Dari berkati juga sama kesaksian dan banyak masukan yang diterima. Oke, terakhir Bu Tirsa dulu sebelum Bu Ira tutup. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Memang banyak sekali hal-hal yang maksudnya tanggung jawab saya ya, baik itu di dalam kehidupan keluarga, keluarga besar, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan kebutuhan sehari-hari. Ya saya suami istri juga memperjuangkan banyak hal ya. Ya, dengan firman-firman yang pagi hari ini kita dapat, nah terus udah gitu kita selalu sharing dulu sebelum kita melakukan segala macam kegiatan. Kita berdua sekarang itu udah membiasakan diri untuk ini penting nggak? Ini perlu nggak? Nah, yang seperti itu memang kita harus bicarakan, yang berkomunikasikan. Karena kalau tanpa ada komunikasi, saya berjalan terus terang aja banyak hal yang saya ambil keputusan sendiri. Terkadang saya kebentur gitu ya sama keputusan saya itu. Nah, sekarang dengan adanya firman Tuhan seperti yang tadi Bu Fani sampaikan bahwa semuanya sudah harus dipilah-pilah. Yang penting sekali kita lakukan. Yang nggak terlalu penting kita pisahkan. Begitu juga mengenai pergaulan, begitu juga mengenai komunikasi dengan saudara-saudara ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa itu hanya menimbulkan kecewa atau marah, lebih baik kita diam. Lebih baik kita silent sampai waktunya tiba, akhirnya mereka sendiri yang akan menilai apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Tapi kita tidak perlu membenarkan diri. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, orang lain yang akan melihat, bukannya diri kita ya. Diri kita mungkin hanya bisa melakukan aja. Nah, saya tuh mendapatkan sesuatu ya, walaupun saya masuknya tadi setengah ya, karena ada hal yang mesti saya selesaikan dan fokus untuk dibicarakan sama saudara saya. Jadi akhirnya saya masuknya agak terlambat. Nah, itu yang saya bisa terima dari sebagian yang saya dengar pagi hari ini. Dan semoga setiap harinya itu ada bekal untuk saya bersama dengan seisi rumah ini untuk bisa semakin hari semakin bertumbuh di dalam firman. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih atas masukan dari Bu Tirsa. Jadi kiranya semuanya bisa memberkati kita, bukan semoga kita diberkati, enggak, kiranya kita diberkati. Oke, silakan Bu Ira. Kita tutup, habis itu nanti langsung Bu Eni. 1 menit. Suaraku ada? Ada. Oke.
kawanan domba Allah. Jadi tapi nggak hanya berhenti di situ. Saya bacanya dari awal, dari pasal 1-nya. Jadi ini menceritakan, jadi ini kan ayat 5-nya, pasal 5 ini adalah penutup dari surat Petrus yang pertama ya. Gitu. Jadi di sini Petrus itu mengajak jemaat-jemaat yang tersebar, orang-orang Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Britania, yaitu ya semua dia menginjili di sana. Jadi apa namanya, orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak mengenal Yesus gitu. Dan di pasal kelima ini adalah mau menekankan adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi itu adalah suatu perintah di mana itu pun juga akan berlaku untuk kita pribadi lepas pribadi kita di sini ya. Bukan caranya adalah gembalakanlah domba-domba Allah itu berarti memegang satu jemaat atau apalah katakan itu. Tapi kita bisa lakukan dengan hal-hal yang kecil. Mungkin satu orang di sekitar kita yang bisa kita sampaikanlah, kita injili. Karena apa? Karena ini disampaikan bukan dengan tidak ada tidak ada artinya yang sesungguhnya, tapi itu akan dipertanyakan atau kita menjadi tanggung jawab kita manakala nanti Tuhan bertanya apa yang kamu sudah buat, gitu ya. Jadi apa yang sudah kamu lakukan untuk aku. Jadi bagaimana kita memperlihatkan kita mencintai Tuhan Yesus kalau kita tidak melakukan hal ini. Itu yang saya pelajari Pastor Kemal pagi hari ini. Terima kasih untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya. Oke, kita langsung tutup. Bu Weni. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami melihat Tuhan bahwa kami semua sebagai pelayan Engkau, sebagai hamba-hambamu yang kami mempersiapkan Tuhan ketika Gembala Agung datang Tuhan. Kami mempersiapkan sebagai para pelayan yang setia, para pelayan yang tidak menyerah, para pelayan yang terus Tuhan tidak putus semangat Tuhan, tapi kami terus fokus kami kepada Engkau, melayani Engkau, bahkan bukan kami menantikan reward ketika kami akan mendapatkan mahkota yang tidak layu, tapi kami sepenuhnya mau melayani Engkau Tuhan, karena itu adalah kami mengasihi Engkau, karena kami terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami, karena kami tahu tanpa Engkau kami pun tidak bisa mengasihi Engkau dan tidak bisa melayani Engkau. Terima kasih Bapa untuk mengakhiri ibadah ini dan untuk melanjutkan aktivitas. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami sepenuhnya Tuhan melakukan seperti kami melayani Engkau. Kami seperti untuk memberikan ini untuk memuliakan Engkau sehingga kami memberikan yang terbaik Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini agenda kami apapun Tuhan, Kau pimpin kami untuk selalu ada di dalam track Engkau, untuk kami selalu bisa menggenapi akan apa yang sudah Kau rencanakan buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Ira, Pastor Kemal, Bu Dokter buat doanya.